Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Gaper Channel, ketemu lagi dengan saya Deka. Hari ini kita berada di Selawe Farm. Jadi lokasi kita Dusun Watutumang, Desa Candiwatu, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia Raya. Teman-teman, jadi hari ini kita di salah satu blok kandang. Ini ada blok merino. Kalau di sini kurang lebih isinya ada 20 ekor merino. Ini kita koloni di sini. Nah, sekilas tentang merino ini teman-teman. Satu, merino ini kalau dari body dan dari badan itu sudah kelihatan bulunya, wajahnya, tampilan wajahnya seperti boneka, ada yang bilang seperti itu, lucu, imut-imut dan lain-lain. Tapi mereka ini sebenarnya juga berbodi yang besar, bodi besar. Jadi speknya mereka ini, merino ini spek besar. Kalau dari Indonesia sendiri ini banyak yang menyebut sebagai domba batur, karena memang awalnya dulu dimasukkan ke Banjarnegara, itu awal masuk ke Indonesia dan berkembang biak. Nah, untuk merino ini teman-teman, itu tampilannya dia cenderung lebih besar, lebih bodinya long ya, panjang gitu. Dan mereka dari sisi wajah itu cuman kelihatan mata gitu ya. Jadi tidak semua, jadi hampir di wajahnya itu semuanya ada bulunya. Seperti ini teman-teman, yang coklat. Nah, ini kelihatan. Jadi ada bulunya. Itu karakteristik yang paling real di domba merino. Jadi bisa dilihat itu, dan kalau di media-media sosial ya sudah terlihat seperti boneka itu, lucu, imut-imut dan lain sebagainya. Satu catatan penting dari domba merino ini teman-teman, makannya porsinya banyak. Jadi kalau pelihara domba merino harus siap dengan bank pakan yang betul-betul memadai. Jangan sampai bank pakan kita tidak siap, merinonya jadi keleson atau lapar, istilah bahasa Jawanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk merino ini teman-teman bagus untuk disilangkan kalau memang dengan domba-domba lainnya, kalau teman-teman mau. Kami di sini memang mencoba mengambil genetik unggulnya. Kami silangkan di sini dengan domba komposit ada, dan cross texel juga kami silangkan dengan merino. Nah, untuk koloni ini memang istilahnya full bloodnya merino, full bloodnya domba batur yang ada di sini. Nah, ini kita kolonikan supaya anaknya juga tetap keluarnya memang full bloodnya merino atau domba batur yang jos tadi itu. Satu, kami memilih domba merino ini, satu, pertama keunggulan genetik. Jadi kalau domba lokal biasa dengan merino hasilnya memang masih lebih besar merino, badannya dan lain sebagainya. Yang kedua memang postur, penampilannya itu lebih, ada yang bilang lebih ganteng, lebih imut-imut. Jadi ini kalau disilangkan dengan lokal apapun sebenarnya masih bagus gitu. Terus yang kedua, kami juga memilih merino ini karena ingin ngejar, dia kan bobotnya tuh bisa sampai 100 kilo up. Nah, kita ngejar juga untuk nanti bobot ini kita silangkan dengan yang lain supaya anak-anakannya juga terwariskan genetik dari domba merino ini. Dan ketiga yang memang menarik, harganya teman-teman. Jadi kami ketika jual merino ini berbeda dengan harga kambing F1 Dorper gitu ya. Jadi merino masih speknya juga, harganya juga memang masih di atas kelas-kelas F1 itu, masih selisihnya jauh. Nah, jadi kita pelihara itu, satu kita silangkan dengan memang betina lain yang ada di sini dari jenis selain merino. Terus yang kedua kita kolonikan sendiri untuk dapat anakan yang full bloodnya sendiri. Dan terakhir yang ketiga, kita gunakan merino ini sebagai untuk pewarisan genetik ke yang lain gitulah. Jadi anak-anakannya tetap ada genetik dari merino ini. Kalau domba merino awalnya kita satu nunggu beranaknya nih lama teman-teman. Jadi kita itu terus terang kemarin itu sempat, apakah biasanya 100 katakanlah 5 bulan itu sudah bisa, ini merino nih kami rasa agak lebih
timingnya agak lebih. Apakah memang karena waktu koloninya dia kawin agak lama atau kebuntingannya yang agak lama, tapi menurut kami menunggu ini agak lama intinya kalau dari sisi untuk beranak. Tapi ketika dia di-crosskan dengan betina lain yang memang betinanya bukan merino ya, itu cenderung lebih cepat ya. Tapi kalau merino ketemu merino ini yang kami rasa jangka waktu kebuntingan dan anunya lebih panjang dikit lah begitu teman-teman. Kalau merino ukuran besar seperti ini jangan khawatir teman-teman. Jadi tidak, kalau yang di sini karena memang sudah ada yang beranak jadi tidak majer. Jadi memang dia ini indukan produktif menurut kami. Cuman memang agak lama saja dan memang porsi makannya memang porsi makannya lebih banyak itu untuk merino ini teman-teman. Nah, untuk jangan khawatir dengan memang body stylenya seperti itu, posturnya memang seperti itu, genetiknya juga memang seperti itu, bukan berarti kambing gemuk itu tidak bisa bunting atau domba yang gemuk itu nggak bisa bunting. Nah, merino ini sudah beranak di kandang Selawe Farm. Kalau di sini, kalau pacet ini kan memang suhunya dingin ya, jadi hampir kalau domba merino ini cocok di cuaca-cuaca yang sepertinya dingin sejuk, itu dia cenderung lebih cocok dengan karakteristik bulu yang tebal ya teman-teman. Jadi dia kalau di suhu yang dingin dia relatif lebih cocok dan sangat-sangat berkembang biak dengan baik. Nah, kalau di mungkin lokasi yang panas, nah kita juga belum tahu karena posisi kandang kita ini di Pacet di daerah atas ya. Jadi kalau di Mojokerto ini di atas dengan tingkat suhu yang relatif dingin sejuk gitu. Kalau dari domba merino ini apa yang bisa kita ambil? Jadi yang pertama kami di sini kami gunakan memang sebagai kambing yang pemacek unggul. Jadi kami gunakan pejantannya untuk kami silangkan dengan yang lain dan kami gunakan untuk mengawini betina yang sama juga merino yang sama. Nah, tapi dari apa yang kita ambil utama, satu dari sisi daging pun dia sebenarnya bagus teman-teman. Silahkan teman-teman coba kalau misalnya ingin digunakan untuk sebagai pemacek, karena hasil dari penelitian ada kemarin itu hasil-hasil riset yang saya baca itu merino itu dia bobotnya bisa sampai 100 up juga. Cuman masih di bawahnya Suffolk ya kalau untuk merino ini gitu. Nah, dia sebagai kelas yang pedaging juga bagus. Yang kedua, kalau di luar negeri kan memang diambil bulunya, tapi kalau di sini kan kita tidak mengambil bulunya teman-teman. Tapi kita sebenarnya lebih mengambil untuk event-event kontes. Event-event kontes kita turunkan itu bisa, karena merino ini tampilannya, bobotnya, jadi bisa masuk kelas. Kalau misalnya ada uji kelas-kelas bobot ekstrim gitu, bisa aja merino ini yang diturunkan teman-teman. Jadi bisa untuk kontes, bisa untuk diambil dagingnya, bisa untuk digunakan pemacek bersilangan dengan betina-betina lokal lainnya. Jadi masih relevan untuk saat ini teman-teman. Kalau merino di kandang Selawe Farm ini kemarin itu anaknya memang teman-teman relatif satu ya. Jadi satu, tapi balungannya atau tulangnya itu memang keluarnya besar. Jadi bobot lahiran itu bisa 4,5 sampai 5 kiloan kalau untuk bobot lahirannya anakan cempenya merino ini. Nah, untuk kelas lain dia memang sebenarnya selain besarnya dan lain sebagainya ini, karena keunikan dari tampilan itu yang memang banyak menarik orang yang memang hobi dan lain sebagainya untuk lebih memilih merino ini. Tapi daging, habis itu bobot, tampilan dan lain sebagainya ini hampir semuanya lengkap. Memang untuk anakan akhirnya ini dia tidak bersifat prolifik begitu, tapi anakannya itu satu dan anakannya juga termasuk besar dan bagus begitu. Kalau untuk harga ini teman-teman jangan kaget untuk domba merino ini. Jadi kemarin itu anakannya saja, anaknya saja kita masih usia kurang lebih 2 bulan. Jadi masih nyusu ke induknya itu kurang lebih aja sudah kemarin 7 juta harganya. Itu 7. Itu masih cempenya ya anakannya ya teman-teman. Nah, untuk betinanya kemarin itu ada range
harga 15 juta. Jadi untuk yang darah-darahnya itu loh, dorowan itu 15 juta sampai di harga yang dewasa itu 23 juta per ekor. Itu yang update harga hari ini. Itu teman-teman, itu yang masih yang biasa. Nanti kalau teman-teman melihat kayak misalnya yang itu ada warnanya sudah keabu-abuan, hitam, itu harganya beda lagi teman-teman. Terus kita melihat tampilan yang lainnya dari sisi wajahnya, besarnya dan lain sebagainya. Cuman memang tidak timbang bobot teman-teman. Jadi lebih ke arah jual ekoran atau jogro gitu di sini. Jadi kurang lebih harganya untuk anaknya aja sudah 7 juta. Untuk betina yang dewasa, tapi yang betina ini jarang sebenarnya teman-teman. Yang jantannya yang hari ini yang banyak dilepas, dipasarkan. Nah, itu kita kurang lebih di harga 15 juta. Sampai terakhir itu yang kemarin ada juga kita rilis di harga 23 juta. Jantan besar. Untuk tips sukses sebenarnya untuk dari domba merino ini 3 teman-teman. Satu, yang pertama kesiapan pakan. Wajib, karena memang dia porsi makannya banyak. Dengan bodi yang besar, itu teman-teman siapkan pakan yang banyak wis. Itu. Nah, yang kedua, untuk merino ini kalau ingin lebih baik harus ya untuk yang suka kontes ya. Jadi perawatannya harus lebih ya, bulunya dan lain sebagainya itu ada perawatan khusus di situ. Karena kambing ini, domba ini intinya berbeda dengan domba yang biasa yang lainnya. Dan untuk kelas kontes dia bagus. Jadi bahkan di sini itu dimandikan gitu ya. Jadi monggo dimandikan kalau memang kepingin dia putih, mulus, bagus gitu. Nah, yang ketiga perawatannya ya tetap kembali kepada pemeliharaan, pola pemeliharaan. Ya, pola pemeliharaan, kalau dia memang sakit ya diberikan treatment obat, kalau dia butuh vitamin ya diberikan vitamin, kalau dia misalnya membutuhkan obat cacing ya di treatment obat cacing. Intinya di pemeliharaan teman-teman. Jadi 3 itu, satu pakan, yang kedua adalah sisi perawatan khusus tadi. Kalau ingin hasil optimal ya pakannya bagus, terus memang dimandikan dia akan lebih putih, bersih, bagus dan menarik. Nah, yang ketiga itu di treatment di vitamin dan obat-obatan pemeliharaan itu. Baik teman-teman Gaper Channel, ikuti terus Gaper Channel ini untuk wahana kita belajar. Dan monggo jangan lupa, satu, terus semangat untuk beternak. Yang kedua, terus belajar, karena update hal-hal baru, ilmu-ilmu baru itu penting untuk supporting kita di farm kita masing-masing. Itu saja teman-teman, sukses selalu untuk teman-teman.